Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasbiqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasbiqul syarra illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yaqulun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi ahli zikir dan terus berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, as-shadimin was-shadimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meniti kearifan. Saya kutip dari apa yang pernah ditulis oleh Ibnu Sina dalam Maqamatul Arifin, bagaimana meraih maqam kedudukan sebagai orang-orang yang arif. Berawal dari bahwa semua kita sebagai makhluk Allah ini adalah makhluk pengabdi, mengabdi, beribadah, tunduk, patuh kepada Sang Penciptanya. Maka tugas hidup kita di dunia ini, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka menjadi misi buat kita semuanya, ikhwatul dimuliakan oleh Allah, menjadi pengabdi-pengabdi yang terbaik. Jika kita ingin menjadi orang yang katakan berkhidmat kepada negeri ini, berkhidmat dengan tempat kita bekerja dengan sebaik-baiknya, apalagi kepada Dia yang mengatur kehidupan, kepada Dia yang mengatur segala peristiwa, kepada Dia yang semua kita pasti akan kembali kepadanya. Maka pengabdian itu adalah pengabdian yang totalitas, yang sungguh-sungguh. Sekali lagi Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini adalah makhluk-makhluk pengabdi. Pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita tegaskan dalam ucapan kita, dalam tahlil kita, la ilaha illallah. Salah satu maknanya adalah ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pengabdian kepada apapun dan siapapun kecuali pengabdian hanya kepada Al-Ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Lalu para ulama menyebutkan ada beberapa kelompok orang dalam pengabdiannya, dalam ibadahnya. Yang pertama ada orang yang ibadah laksana budak. Budak tidak merdeka, dia tidak menguasai dirinya, tapi dia adalah menjadi seperti benda, menjadi barang milik sang tuannya. Maka apa yang dilakukan oleh budak hanya atas dasar perintah tuannya. Bahkan apa yang dia lakukan boleh jadi dengan keterpaksaan, tidak ada pilihan. Dan kemudian dalam apa yang dia lakukan juga bukan dalam pemahamannya, bukan dalam kesadarannya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beribadah hanya sekedar punya rasa takut belaka, kemudian tidak mengubahnya menjadi sebuah kekhusyuan, tidak menjadi kenikmatan, bahkan jauh dari jauh dari pemahaman, maka ulama menyebutnya laksana budak. Dia tidak paham mengapa dia ibadah dan apa yang sebenarnya dia sedang lakukan. Yang kedua, ada ibadah yang disebut ibadah seperti cara berdagang. Dagang itu hitungannya untung rugi. Apalagi kalau pakai prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ini mau kita. Ibadah yang transaksional, ya. Ibadah yang ketika dia lakukan hanya berhitung dapat apa. Dapat apa dari ibadahnya? Ya ini masih berhitung dan mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Bahkan boleh jadi kecenderungan ibadah yang semacam ini, ketika dia tidak dapatkan dari apa yang dia lakukan, yang ada dalam persepsinya, dia kecewa dalam ibadah. Dia merasa, kenapa aku sudah melakukan ini belum dapat ini, kok tidak sesuai? Padahal ibadah yang sesungguhnya adalah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, sesuai apa yang dimaui oleh Tuhannya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada ibadah yang disebut dengan kearifan. Dari kata arafa ya'rifu. Irfan, arif, orang yang beribadah dengan kearifan. Orang yang ibadah secara arif adalah ibadahnya didasari oleh pengetahuan. Ibadahnya dilaksanakan dengan kesungguhan berdasarkan kesadaran. Sadar bahwa dia sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, tunduk kepada yang mengaturnya. Maka ikhwas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini adalah ibadah yang berdasarkan, sekali lagi, pengetahuan, kesadaran, sehingga ibadahnya bukan lagi menjadi beban untuk dia. Alhamdulillah hari ini Allah saumkan kita, dan insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang merasa terbebani dengan saum ini, justru menjadi penikmat saum. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga sholat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang stres kalau dengar suara adzan. Ya, adzan lagi. Biasanya orang yang stres dengan adzan itu mereka sering terlambat waktu sholatnya. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah berdasarkan kearifan, dia nikmati benar-benar bahwa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, bagaimana langkah-langkah supaya ibadah kita ini adalah menjadi ibadah yang bisa kita nikmati. Dan ibadah kita tadi menuju kearifan, bukan lagi sekedar saja, bukan lagi hanya sekedar melaksanakan kewajiban belaka, tapi benar-benar dia menikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah itu, kata Ibnu Sina, supaya menjadi kearifan, bukan keterpaksaan, bukan hanya transaksional untung rugi, maka ibadah itu perlu diiringi dengan jalan. Beberapa jalan diantaranya, yang pertama kata beliau, meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 24 jam dalam kehidupan kita. Kita tanya dalam diri kita masing-masing, berapa jam yang kita pakai benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari 24 jam dalam keseharian kita. Lalu masa durasi kehidupan kita, ambillah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku adalah 60-70 tahun. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu namun sedikit. Maka Rasulullah mengingatkan supaya kita mawas diri. Ternyata hidup kita itu ya kurang lebih 60-70 tahunan saja. Maka yang mendekati angka 60, yang sudah lewat dari 60, ataupun bukan karena angkanya saja, tapi kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat wajah-wajah yang hadir di 30-40-an ini ya. Oh 25, Masya Allah ya. Masih muda. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi durasi kehidupan anggaplah 24 jam dalam sehari. Lalu kita itu, dulu ada pendapat tidur yang baik buat kita ini untuk mengistirahatkan tubuh berapa jam? 8 jam. Sekarang kita hitung, seandainya kita konsisten 8 jam benar-benar tidur, lihat, hidup kita anggaplah 60 tahun. 60 tahun kita hidup. Seandainya satu hari kita ambil 8 jam untuk tidur, maka berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk tidur? Berarti berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun hanya untuk tidur. Kalau kita benar konsisten, kita ambil satu hari 8 jam buat tidur, usia kita 60, maka 20 tahun hanya untuk tidur saja. Lalu apa yang kita lakukan? Persiapan apa kita menuju kampung akhir? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah sekarang kita lihat lagi lisan. Lisan kita ini berkata-kata. Selama mata belum terpejam, biasanya kita banyak ngomong. Ya, banyak mengeluarkan kata-kata. Pertanyaannya, kata-kata mana yang lebih banyak keluar dari lisan kita? Apakah memuji Allah, membesarkan Allah, mengingat Allah, atau justru kata-kata yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untung ada sholat. Sholat hampir semuanya itu mengingat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali pikiran kita yang tidak concern, ya. Dalam sholat kita menyebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat mengingat Allah mulai takbiratul ihram Allahu akbar sampai dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allah 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 Allah. Karena sholat adalah zikrullah, sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan sekali lagi, apa yang keluar dari lisan kita lebih banyak mana? Lebih banyak menikmati sebutan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selainnya? Sementara Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai hamba-hamba Allah, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat anggota tubuh kita yang lain, mata. Mata kita ini apa yang kita gunakan dengannya, apa yang kita tatap, apa yang kita lihat. Maka seberapa banyak sih yang membuat dari tatapan kita ini benar-benar dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan mata tidak lalai, lisan tidak lalai, telinga tidak lalai, kemudian hati juga tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Sina, tinggalkan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin boleh jadi ada waktu yang sia-sia, boleh jadi ada waktu yang kita habiskan tanpa menghasilkan daya guna manfaat yang besar. Boleh jadi waktu kita hanya habis di jalan, tapi tidak ada sesuatu yang lebih menjadikan bekal untuk akhirat kita. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kerja kita ini. Berangkat kita dari rumah niat mau ibadah, kerja adalah bagian dari ibadah. Maka jadikan kerja kita adalah kerja yang sungguh-sungguh, kerja kita adalah kerja yang ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar pemenuhan keinginan, bukan sekedar pemenuhan hajat dalam hidup kita belaka, tapi luruskan niat kita, ibadah kita, insya Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnu Sina mengatakan sekali lagi,
mulai meninggalkan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah Ramadan ini mengantarkan kita untuk banyak merenung. Ramadan ini mengantarkan kita untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata Ibnu Sina, tekan nafsu amarah, bangkitkan nafsu mutmainnah. Pada diri kita semua ini ada nafsu, ya. Dan kecenderungan nafsu adalah inna nafsala ammaratun bisu, cenderungnya adalah pada keburukan. Tapi bisa diolah, dikendalikan, bukan dihilangkan sama sekali. Kita makhluk yang punya nafsu. Malaikat kenapa taat? Karena tidak ada nafsu, ya. Makhluk yang lain, iblis, ini karena memang nafsunya yang besar, ingin dia memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Sementara manusia, bainahuma, manusia punya nafsu tapi bisa taat, manusia punya nafsu tapi bisa dikendalikan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan hak nafsu. Yang buruk ditekan, yang baik terus dikembangkan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan ibadah secara teratur. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan mana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adu wa muha wa in qalla. Beliau menjawab, yang terus menerus walaupun sedikit. Terus menerus walaupun sedikit. Jangan dibalik kata-katanya. Jangan sedikit dulu di depan. Kalau sedikit, walau yang penting terus menerus. Kalau sedikit di depan, lama-lama kita pilih sedikit terus. Yang kita prioritaskan adalah yang ajab, yang berkesinambungan, yang mudawamah, yang istiqamah. Istiqamah tapi terus menerus. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ramadan ini puasa mengantarkan kita untuk itu. Konsisten kapan berbuka, kapan makan sahur, lalu kita tegakkan sholat, apa yang mesti kita jaga. Kedisiplinan ini insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Konsisten, ya. Terus menerus melakukan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, ya, untuk menekan nafsu amarah, membangkitkan nafsu mutmainnah adalah dengan cara datangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat kita mengakses cahaya Allah. Ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mana? Masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini adalah rumah kita mengakses cahaya, pencerahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat selama Ramadan, berbondong-bondong orang datang ke masjid. Mudah-mudahan istiqamah datang ke masjidnya. Biasanya 10 hari akhir mulai ada kemajuan. Sopnya yang maju. Kadang-kadang saking senangnya berjamaah, kalau nggak ada kajian biasanya juga berjamaah. Selesai sholat berjamaah lagi, apa? Tidurnya berjamaah. Sampai di belakang melihat sana sini kanan kiri, Allah Akbar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid rumah Allah. Ketika kita datang berwudu, kita sholat sunnah tahiyatul masjid di dalam masjid, kemudian kita niat beriktikaf selama ada di dalamnya, kemudian kita berdoa munajat, Allahu Akbar. Begitu banyak kebaikan buat orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid bukan hanya tempat indah tidur. Masjid ini bukan tempat istirahat sekedar yang penting lelah dari kerjaan kita istirahat, atau bukan sekedar tempat mampir, tapi masjid ini adalah tempat mengakses cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Raudhatul Quran. Imam Syafi'i mengingatkan, jika kau ingin hatimu baik, jika kau ingin keluargamu menjadi keluarga yang baik, jika kau ingin orang-orang yang kau harapkan kebaikan padanya mendapat kebaikan, maka apa kata Imam Syafi'i? Maka titipkan dia, fa'udhi'hu fi raudhatil Quran, di taman-taman Al-Quran. Dibaca ayat-ayat Allah, pesan-pesan dari Allah, dipahami, dikaji, diamalkan. Subhanallah, raudhah Al-Quran
menjadi tempat mengakses cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jauh dari Al-Quran kering hatinya. Orang yang jauh dari Al-Quran, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya bukan lagi seperti apa yang Allah harapkan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Berikutnya, selain ibadah secara teratur, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya dengan apa? Kita menyukai nada-nada musikal batin. Hati kita ini perlu sentuhan. Berapa banyak orang yang menikmati musik, berapa banyak orang yang meminati syair-syair, kata-kata yang indah. Kenapa? Mampu mengubah, mampu mengarahkan hatinya. Maka demikian, kalau kita ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, maka kita upayakan supaya batin kita merasakan keindahan, supaya batin kita merasakan ketenangan, supaya batin kita mendapatkan inspirasi, muncullah semangat. Dengan apa? Tentu dengan zikrullah ta'ala, dengan banyak mengingat menyebut Allah. Misalnya ayat-ayat Al-Quran, salawat, munajat-munajat, doa-doa yang saat kita membacanya dengan pemahaman, saat membacanya dengan keyakinan, maka insya Allah itu akan terjadi. Apakah musik haram? Sebagian mengharamkan, sebagian tidak. Selama musik ini digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang menengkamkan hati itu hanya dengan bacaan-bacaan? Mungkin sebagian orang tidak paham bahasa Arab. Boleh pakai bahasa apapun, syair-syair, bahasa-bahasa yang menyentuh qalbu. Untuk apa? Untuk benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita menikmati kearifan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauqifus sir, lembutkan batin kita, lembutkan hati kita. Gimana caranya? Di antaranya kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membacanya, apalagi dengan pemahaman, lalu menghayatinya, dan kita bawa dalam kehidupan kita, niscaya semua akan menjadi indah. Pertolongan Allah berikan. Maka saat kita menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah an-nasir, pertolongan Allah itu akan didatangkan. Jelas, nyata di depan mata kita. Belum lama ini perang di Gaza, ya, Tufanul Aqsa yang terjadi, berapa ribu syuhada yang mereka kembali kepada Allah insya Allah dalam kebahagiaan. Kita doakan Allah angkat derajat mereka semua yang sudah wafat, Allah sembuhkan yang sakit, dan Allah ganti apa yang menjadi kehilangan mereka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara logika harusnya Gaza sudah bumi hangus, sudah hancur semuanya, gak ada apa-apa. Tapi lihat sampai hari ini masih banyak dan begitu banyak mujahid-mujahid yang terlahir kembali. Israel yang dianggap canggih, superpower, mampu bisa melakukan apa saja, ternyata juga tidak berkutik dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? An-Nasir, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penolong. Allah tolong mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak hal-hal yang menurut kita tidak masuk dalam logika, menunjukkan Tuhan itu ada. Maka selama kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan itu akan ada untuk kita. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan semakin memahami bahwa dalam hidup ini ada Dia yang bersama dengan kita, Dialah Allah. Maka lewat Al-Asma'ul Husna, bahkan ada yang ada hadis Nabi menyebutkan, siapa yang menghafal Al-Asma'ul Husna, maka Allah akan jaga dia. Ada yang nanya, kalau mabuk gimana hafal Asma'ul Husna? Mana ada orang mabuk yang hafal? Yang sadar aja kadang-kadang tidak menghafalnya. Al-Asma'ul Husna, supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Maka bawalah dalam kehidupan kita. Barangkali ada masalah yang kita hadapi, barangkali kita sedang membutuhkan kekuatan yang mendorong semangat kita dan memudahkan ikhtiar dan urusan-urusan kita.
Barangkali juga ada sesuatu yang kita ingin mendapatkan ketentraman, ketenangan. Maka Al-Asmaul Husna menjadi gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menganugerahi, Allah Maha menolong, dan sebagainya. Maka dengan Asmaul Husna, insya Allah kearifan itu akan kita dapat. Orang-orang beriman yakin ada musibah, ada nikmat. Musibah bukan berarti hancur segala-galanya. Nikmat bukan berarti telah sukses segala-galanya. Ingat, orang yang hari ini katakan merasa sukses dengan harta, dengan jabatan, ingat, jika dihasilkan dari cara yang benar, dikumpulkan dengan cara yang baik, yang halalan, thayyiban, mubarakan, insya Allah keberkahan untuknya. Tapi berapa banyak kemudian orang yang merasa bangga dengan jumlah hartanya, merasa bangga dengan kedudukannya, dengan jabatannya, tapi dihasilkan bukan dengan cara yang benar. Bukankah ini hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah diangkat, tapi nanti penyesalan di belakang akan terjadi, betapa akan merugikannya. Banyak orang yang menjadi tenggelam dengan hartanya, sudah dibuktikan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Qarun adalah orang simbol kekayaan, orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, yang gak mau menerima Allah sebagai Tuhannya dan tidak mau beribadah kepadanya. Qarun diadab oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah beserta harta-harta. Maka kalau kita menggali tanah, di dalamnya ada ketemu harta, suka kita bilang harta karun. Harta dari mana itu? Kemudian yang kedua, ya, Fir'aun. Oh, Fir'aun ini orang yang jarang sakit. Fir'aun ini punya kekuasaan yang luas, tapi seberkuasanya Fir'aun, tetap saja dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan orang beriman ke tengah lautan, yang terjadi adalah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat." Hari ini kami selamatkan jasadmu. Jasadnya Fir'aun selamat. Sekarang ada di mumi di Mesir. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ya. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi pembelajaran buat orang-orang setelahmu. Yang dimuliakan oleh Allah. Haman simbol kecerdasan, orang cerdas. Ya. Tapi apa yang terjadi? Haman juga membangkang. Qarun, Fir'aun, Haman membangkang ketika Nabi Musa menyampaikan al-bayinat, kebenaran. Lalu mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, ingatlah, ketika bukan Allah sebagai tujuannya, ketika bukan menjadikan Allah sebagai sandarannya, ketika bukan menjadikan Allah yang dia ingat untuk dia kembali kepadanya, akan rugilah kita. Sebaliknya, katakan ada ujian, ada musibah, ada kesulitan yang kita hadapi, tidak akan menghinakan kita selama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dalam ayat lain surah Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan manusia. Lalu Allah timpakan sebagian dari apa yang mereka lakukan supaya mereka merasakan, tapi hikmahnya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang terpuruk kemudian diangkat kembali derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, lalu Allah berikan jalan keluar dan dia mampu melanjutkan tugas hidup berikutnya, dan banyak lagi. Menunjukkan sekali lagi dengan Al-Asmaul Husna, insya Allah mengantarkan kita untuk menjalani kehidupan secara arif, tidak membabi buta, tidak hanya semaunya kita, bukan memperturutkan nafsu belaka, tapi hidup ini adalah pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, puasa kita diterima oleh Allah, qiyam kita diterima oleh Allah, dan insya Allah semua selamat bahagia dunia akhirat. Sebelum kami tutup, kami mengundang ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang Pak Budi tadi kita sampaikan dalam pengumuman, kami melanjutkan harokat dakwah dari Al-Maghfulah di Haji Muhammad Arifin Ilham. Insya Allah hari Sabtu besok tanggal 15 Ramadan, 15 Maret, kami ada acara haul mendoakan almarhum, kemudian juga tablik akbar bersama Profesor Dr. Abdus Somad, ya. Insya Allah bersama UAS Ustadz Abdus Somad, hari Sabtu asar berjamaah sampai dengan selesai di Masjid Ad-Dikra Sentul Bogor. Barangkali ikhwah punya kesempatan untuk bisa hadir di hari Sabtu 15 Ramadan 15 Maret asar berjamaah sampai dengan selesai haul dan tablik akbar bersama Ustadz Abdus Somad di Masjid Ad-Dikra Sentul Bogor. Yang kedua, hari esoknya 16 tanggal Ahad 16 Maret 16 Ramadan, insya Allah juga ada haul dan ziarah ke makam Murabi Allahyarham Haji Muhammad Arifin Ilham di Kompleks Pesantren Ad-Dikra Gunung Sindur Bogor. Insya Allah jam 9 pagi sampai dengan selesai bersama kaum muslimin dan para muhibbin kita berziarah di beliau, dan juga telah mengudara radio Az-Zikra di AM 1170 AM 1170 radio Az-Zikra, dan kegiatan harokat dakwah Majlis Az-Zikra terus berlangsung terlaksana di berbagai tempat dan setiap bulannya secara rutin di Masjid Ad-Dikra Gunung Sindur Bogor. Termasuk juga kami ada pesantren yang menjadi amanah dari Murabi, pesantren Ad-Dikra baik di Depok, Sentul maupun Gunung Sindur. Barangkali ada keluarga, saudara yang ingin belajar Al-Quran, bahasa Arab dan ilmu syariat lainnya, insya Allah Ad-Dikra masih membuka peluang kesempatan untuk menjadi santri. Sekali lagi mudah-mudahan 1446 Hijriah ini menjadi momentum yang terbaik buat kita semuanya. Allah terima taubat kita, Allah istiqomahkan kita, dan Allah jadikan kita sebagai pengabdi terbaiknya. Sebagaimana bahasa abdi, abd, hamba ini pernah dibahasakan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi yang lain ditanya, man anta ana kalimullah, saya ini orang yang bicara kepada Allah. Man anta ana ruhullah. Kemudian ada yang rohnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ditanya lagi, man anta? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ana Abdullah, aku adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Nabi kita, mari menjadi hamba-hamba Allah terbaik. Demikian jam 1, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini telah berakhir dan sangat menginspirasi kita semua agar kita menjadi hamba Allah, tentunya hamba Allah yang rabbani, bukan sebatas rabbani. Insya Allah untuk Kamis besok berjumpa dengan Ustaz Dr. Fatih Rizal dari pengisi TV One. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.